tersebut, kita tanyakan langsung kepada Anies Baswedan, juru bicara tim pemenangan Jokowi JK. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Anies. Waalaikumsalam, Andini, selamat sore. Mas Anies, polisi telah menetapkan tersangka tabloid obor rakyat. Tanggapan Anda? Positif, ini sebuah langkah baik dan perlu diapresiasi. Memang kita menginginkan ini dilakukan lebih dulu, beberapa waktu yang lalu, tapi baru dilaksanakan hari ini. Lebih baik lambat daripada tidak sama sekali. Jadi hari ini kita apresiasi dan harapannya ini tidak berhenti di sini. Bahwa setiap tindakan pasti tidak hanya dua orang, pasti ada yang di belakang-belakangnya dan harusnya ini untuk usut sampai tuntas. Tapi langkah Polri ini adalah langkah yang harus diapresiasi dan mudah-mudahan ini mengirimkan pesan bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa kalau melanggar hukum, kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak sendi kebangsaan, maka negara tak tinggal diam. Mas Anies, ini kedua tersangka dikenakan pelanggaran pasal dari Undang-Undang Pers. Namun belum ada kepastian tentang pelanggaran dari KUHP yang dilaporkan tentang pencemaran nama baik, kemudian juga fitnah. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Tentu begini, saya atau kita melihat ini harusnya ditangani secara amat serius. Jadi jangan peristiwa seperti ini bisa berulang. Jadi menurut pandangan kami, langkah yang dilakukan polisi adalah langkah yang bisa menjerakan, membuat jera, dan membuat efek deteren. Sehingga pihak-pihak lain berpikir 2-3 kali sebelum mengikuti langkah yang dilakukan oleh para pembuat obor rakyat. Jadi saya bukan seorang ahli hukum, saya tidak tahu pasal-pasal apa, tetapi secara umum kita tidak menginginkan peristiwa ini lewat begitu saja, tidak ada efek jera dan tidak ada efek tangkal. Dua hal ini harus muncul dari tuntutan kepolisian, nanti mungkin kejaksaan. Serahkan pada hakim untuk nanti mengadili dan memutuskan. Tetapi tuntutan dakwaan yang diberikan haruslah memberikan efek dua tadi, efek jera dan efek tangkal, agar peristiwa ini tidak berulang di masa yang akan datang. Nah, baik Mas Anies, tapi kalau kita lihat ini tadi kan sudah kita flashback sedikit, dari Dewan Pers sendiri menyatakan bahwa tabloid ini bukanlah produk jurnalistik, tapi justru pasal yang dikenakan adalah pasal yang menggunakan Undang-Undang Pers. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Tapi dijawabin nanti dulu Mas Anies setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Primetime News dan kembali bersama Anies Baswedan, juru bicara dari tim Jokowi Yusuf Kala. Mas Anies, tadi saya menanyakan sebelum break, ini pasal yang pelanggaran pasal yang dikenakan justru menggunakan Undang-Undang Pers. Padahal kalau kita kilas balik, dari Dewan Pers sendiri menyatakan bahwa tabloid ini bukanlah produk jurnalistik. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Ya, gini, bagi kita, bagi masyarakat semua, yang penting adalah sikap yang tegas. Jadi kalau memproses ini jangan tanggung dan jangan malah menimbulkan pertanyaan. Jadi biarkan nanti yang menyatakan benar atau salah adalah pihak pengadilan. Tetapi dari kepolisian mengirimkan pesan yang tegas. Ini bukan soal tabloid obor rakyat saja. Ini adalah soal bagaimana menjaga sendi-sendi kebangsaan kita itu terawat utuh. Bila fitnah-fitnah seperti ini dibiarkan, tidak dibuat jera, bahaya sekali. Jadi sekali lagi saya katakan, saya bukan ahli hukum yang bisa tahu pasal-pasal, tapi kalau yang didakwakan itu tidak membuat jera, tidak membuat efek tangkal, ini akan berulang-ulang terus. Negeri ini akan menghadapi banyak masalah. Jadi jangan takut untuk menuntut berat, karena rakyat justru mengharapkan adanya ketegasan. Dan tegas itu artinya jelas ini isu yang sangat sensitif. Kalau ini dibiarkan nanti menular di provinsi, di kabupaten, di banyak tempat. Kalau ada pemilihan-pemilihan, isu-isu seperti ini dipakai, Republik akan menghadapi masalah yang amat besar. Bila hal-hal seperti ini dibiarkan di masa pemilu, masa pilpres atau masa pilkada. Kejadian ini menarik perhatian, menyedot perhatian, karena itu sikap tegas akan punya efek yang sangat besar. Jadi jangan tanggung-tanggung di dalam memberikan tuntutan.
Nah, jangan tanggung-tanggung, tapi kita melihat di sini tabloid obor rakyat sendiri masih beredar saat ini di masyarakat, Mas Anies. Nah, apakah Anda mendorong agar kedua tersangka ini untuk ditahan, melihat peredarannya juga masih ada gitu di masyarakat? Polisi memang dari kemarin juga ketika kita berbicara di studio beberapa waktu yang lalu mengatakan akan melakukan tindakan untuk menghalangi distribusi itu. Harapannya itu bisa dikerjakan. Dan sikap tegas itu bisa dilakukan banyak hal, bisa penahanan, bisa kemudian penangkapan pihak-pihak yang melakukan distribusi, tapi jangan sifatnya reaktif. Jadi jangan begini, kalau sudah dituntut di media baru dikerjakan, kalau sudah disuarakan oleh tokoh masyarakat baru dikerjakan. Justru sebaliknya, langkah yang harus dilakukan adalah 2-3 langkah lebih cepat daripada yang diharapkan oleh publik, daripada yang diharapkan oleh civil society. Dengan begitu orang melihat bahwa alhamdulillah ada penegak hukum yang secara proaktif memastikan tindakan-tindakan seperti ini tak terulang. Yang saya khawatirkan adalah harus selalu didorong terus. Jangan sampai selalu didorong. Kita justru mengharapkan dari pihak kepolisian atau semua komponen penegak hukum membuat kita memiliki rasa aman. Bukan hanya menuntut, oh ini kurang, ini kurang. Nanti, biarkan institusi pengadilan yang memutuskan. Tetapi pesan dari pengelola negara, pesan dari penegak hukum adalah jangan kerjakan ini. Ya. Dan bagi semua orang yang hari ini sedang berpikir melakukan hal yang sama, mereka akan berpikir 2-3 kali dengan melihat, lihat, itu saja diproses begitu, tuntutannya menjadi berat, maka akan 2-3 kali berpikir sebelum mau melakukan hal yang sama. Saya harus pastikan ini bahwa Indonesia itu, kedamaian itu dijamin bukan dengan tiadanya kekerasan, tiadanya konflik, tapi dengan adanya keadilan. Dan keadilan itu bisa dimunculkan, rasa keadilan itu dengan apa? Dengan kepastian hukum. Jadi kedamaian itu muncul karena ada kepastian hukum. Dan langkah dari penegak hukum harus 2-3 step lebih cepat, lebih jauh daripada yang difikirkan atau diinginkan oleh masyarakat. Nah, langkah dari penegak hukum itu juga dari polisi sendiri baru sifatnya menghimbau masyarakat jika memiliki tabloid itu untuk agar dikembalikan. Nah, perlu tidak, kalau Anda menilai perlu tidak dari polisi sendiri ini untuk menarik seluruh tabloid yang sudah tersebar? Sebenarnya bukan saja menarik, tapi bagi mereka-mereka yang melakukan distribusi, polisi harus melakukan tindakan. Yang sudah beredar di masyarakat itu satu hal, tapi mereka yang secara aktif melakukan distribusi harus segera diproses, karena tidak mungkin tablet obor itu menyebar begitu saja sendiri. Siapapun yang menulis kontennya, kemudian mencetak, ini kan prosesnya adalah proses produksinya, ada proses distribusinya. Nah, komponen distribusi ini juga harus mendapat perhatian. Jadi bukan saja yang sudah beredar, tapi jaringan distribusinya menurut saya harus diperiksa, sehingga nanti kalau ada titipan tabloid selebaran yang merusak, mereka akan berpikir, mohon maaf, saya nggak mau terima ini Pak, karena kalau saya terima ini nanti saya punya konsekuensi hukum. Tapi kalau mereka dibiarkan, oh ya sudah, ini bisnis yang bagus nih, mencetak sekian ratus ribu eksemplar, wah ini secara finansial mungkin baik, tapi bisa merusak sendi kebangsaan. Kalau ada sikap tegas, kalau ada keberanian, kalau ada kecepatan, maka semua jaringan yang terlibat dalam peristiwa ini akan merasa jera dan akan mengirimkan sinyal pada semuanya, jangan lakukan lagi. Republik ini tak pernah toleran pada hal-hal yang bisa merusak sendi-sendinya. Itu pesan yang harus muncul. Nah, tadi kita berbicara soal pihak-pihak yang terlibat dalam tabloid obor ini. Nah, salah satu yang menjadi tersangka adalah Deputi Staf Khusus Presiden Yudhoyono. Nah, bagaimana Anda melihat respon dari Mensesnek Sudi Silalahi yang menyatakan bahwa Presiden tidak akan berbicara, saya kutip di sini, tentang ini, tetapi justru menyerahkannya kepada polisi. Nah, bagaimana Anda melihat sikap dari Presiden SBY ini? Ketika Presiden menyatakan menyerahkan pada polisi, polisi harus melihat ini sebagai sinyal juga bahwa pimpinan negara, kepala pemerintahan memberikan sinyal bahwa jangan dibiarkan. Tentu harus ada sikap.
Secara hukum yang memproses adalah polisi. Secara manajemen, tentu di istana ada pengelolaan manajemennya. Kalau seseorang melakukan tindak pidana di kantornya, di luar kantornya, tapi dia bekerja sebuah kantor, maka kantor itu harus mengambil sikap. Apakah ini memang layak untuk diteruskan? Apakah kantornya juga kemudian melakukan langkah-langkah investigatif? Jadi tidak hanya diam. Dan kita menginginkan polisi diperintah ataupun tidak oleh presiden itu bertindak dengan cepat. Karena ini pesannya begini, jangan sampai peristiwa obor rakyat ini ditangani cepat karena ada perintah presiden. Nah ini setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Artinya apakah fitnah ini menimpa Pak Jokowi, Pak JK, atau fitnah ini menimpa bupati di mana, atau menimpa orang partikelir di mana, sikap polisi harus cepat, harus tegas, harus berani. Jadi jangan sampai ini dipandang semata-mata karena menyangkut figur calon presiden, calon wakil presiden, maka langkahnya tegas. Pesan itu nggak boleh muncul. Jadi malah saya melihatnya polisinya yang harus lebih cepat, polisinya harus lebih berani. Izinkan kita sebagai warga negara Indonesia bangga bahwa institusi kepolisian bisa bertindak cepat, tegas, dan membuat kita punya rasa aman bahwa nuansa kebangsaan dilindungi. Baik, Anies Baswedan, juru bicara Jokowi Yusuf Kala, terima kasih atas waktu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.